Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Megil Nanda Putri M2I, Monik Hairunisa Iksan, Rizka Juliana Sanu, dan saya sendiri Ilham Katili akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawasan Nusantara dalam implementasi politik. Pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Monik Hairunisa Iksan. Baik, terima kasih. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pertahanan keamanan. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni yang pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Monik. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizka Juliana Sanu. Baik, terima kasih. Berikutnya itu contoh lain politik di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa implementasi di bidang politik ikut berkontribusi dalam wawasan Nusantara guna untuk memperkuat kesatuan serta kepercayaan. Misalnya pemilu. Selain pemilu ada banyak faktor politik yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Misalnya mengenai kritik presiden yang akhir-akhir ini menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan. Bahkan di beberapa berita dikatakan bahwa presiden saat ini seakan bungkam atas kritikan. Selain itu, kritikan seperti mural dihapus. Hal ini dapat memperlemah kesatuan yang nantinya mempengaruhi wawasan Nusantara. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Megil Nanda Putri M2I. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam memperkuat wawasan Nusantara. Untuk memperkuat wawasan Nusantara, terlebih lagi pada bidang politik, kita sebagai warga Indonesia turut berperan langsung dalam kesatuan. Tentu saja ada banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya mengkritik suatu kebijakan yang bertentangan dengan ideologi negara, di mana kritikan ini merupakan aspek politik itu sendiri. Ketika pemerintah mendengarkan kritikan, tentu saja hal tersebut mendorong kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang dapat memperkuat wawasan Nusantara dari segi implementasi politik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materi. Tadi itu merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya, pada dasarnya wawasan Nusantara terbentuk dari beberapa implementasi. Salah satunya implementasi politik, di mana politik ini juga memiliki kontribusi yang besar pada semua wawasan Nusantara. Kita semua tahu bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap rakyat, sehingga dengan adanya politik, maka akan tercipta suatu negara yang bersih, adil, dan memiliki kesatuan yang erat. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.